Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Nah, silakan ketua kelasnya dipimpin membaca doa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen ya. Baik. Ahmad Sholahul Fatah, Hadir. Yuni Hamdani, Hadir, Bu. Bulkis, Hadir, Bu. Indah Hafizah, Hadir, Bu. Novita, Hadir. Naura Hairunisa. Hadir, Bu. Baiklah, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, tolong itu sampah-sampah yang dibawa dipungut ya. Baik, Bu. Nah, semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu semangat ya dalam belajar. Jangan ada yang malas-malas. Ya, Oke. Bu. Oke, hari ini sebelum memulai pelajaran, ada yang tahu hari ini kita mau membahas apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dari membaca Al-Quran dan berdoa, menjelaskan apa itu adab membaca Al-Quran dan berdoa, dan menjelaskan larangan-larangan ketika membaca Al-Quran dan berdoa, serta mendemonstrasikan atau mempraktekkan adab dari membaca Al-Quran dan berdoa. Oke anak-anak, setelah itu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu kalian nanti Ibu kasih waktu untuk mencari dari adab membaca Al-Quran, adab berdoa, dan larangan-larangan ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan. Baik, Bu. Siap, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan 1 tayangan video tentang adab membaca Al-Quran. Jelas kan? Jelas, Bu.
Udah jelas? Jelas, Bu. Baiklah, dari video tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, Ibu akan kasih penjelasan dengan video yang baru kita tonton tadi, bahwa dari video yang kita tonton tadi itu ada nilai yang dapat diambil tentang adab membaca Al-Quran. Nah, ketika membaca Al-Quran, kita tuh tidak boleh asal-asalan dan kita harus mendengarkan guru ngaji kita ketika mengajarkan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, seperti yang video tadi, surat Al-Kafirunnya itu berulang-ulang, nggak selesai-selesai. Berarti ketika belajar dia tidak serta-merta tidak serius dalam belajar Al-Quran. Makanya dia tidak hafal surah Al-Kafirun dan tidak tahu cara membaca yang benar. Maka kita harus belajar dengan benar dan tahu adab membaca Al-Quran itu bagaimana dan bagaimana. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, adab membaca Al-Quran itu kita bagi menjadi dua. Adab membaca Al-Quran, satu, dua, adab membaca doa. Oke, ini dibagi menjadi dua. Satu, adab membaca Al-Quran. Kedua, adab membaca doa. Baiklah, pengertian dari membaca Al-Quran itu ialah membaca dalam bahasa Arab adalah qiraah. Nah, ia merupakan bentuk masdar dari qoro'ah. Kata Al-Quran juga merupakan bentuk masdar kedua dari qoro'ah yang artinya memadukan atau mengumpulkan. Nah, kemudian dasar perintah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran agar manusia membaca dan melakukan tadabbur terhadapnya. Kelebihan Al-Quran dibandingkan dengan kitab suci lainnya adalah terpelihara keorisinalitasnya. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk membacanya, baik berdasarkan Al-Quran atau Sunnah Nabi. Nah, seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1. Nah, kemudian ada membaca Al-Quran. Ada pembaca Al-Quran itu dibagi lagi menjadi beberapa subbagian. Satu, orang yang membaca Al-Quran harus, ada yang tahu? Harus berwudu. Orang yang membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Nah, selain berwudu, harus menghadap kiblat. Nah, dalam Al-Quran itu ada dalam membaca Al-Quran itu maka harus dikaitkan dengan kebiasaan membaca masing-masing individu. Seperti di kalangan sahabat Nabi, contohnya Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab menghantamkan Al-Quran 1 minggu sekali. Nah, kemudian yang kedua murotal. murotal. Ada yang tahu apa itu murotal?
Baca Al-Quran. Baca Al-Quran perlahan-lahan, Kak Bu. Ya, murotal berarti membaca Al-Quran secara perlahan, tidak tergesa-gesa. Oke, selanjutnya memulai membaca Al-Quran dengan Tadabur. Selanjutnya kita langsung ke adab berdoa. Ada yang tahu pengertian dari doa itu apa? Doa. Permohonan. Ya. Doa adalah permohonan. Harapan atau memuji Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan berdoa. Doa itu dilakukan oleh manusia ketika manusia itu meyakini ada kekuatan besar yang memberikan andil dalam kehidupannya, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan Ibu minta kalian, ada yang tahu dibagi berapa sih ada berdoa itu? Ada berdoa itu dibagi beberapa? 10, Bu. Ya, coba sebutkan siapa itu? Yuni, coba sebutkan ada berdoa itu apa aja, poin-poin pentingnya. Yang pertama itu ada berdoa di waktu-waktu khusus, Ya. seperti di hari Jumat atau hari Arafah. Ya. Kemudian ada berdoa pada keadaan tertentu, seperti waktu azan ataupun iqomah. Yang ketiga itu menghadap kiblat, Bu. Ya. Dan yang keempat itu melirihkan suara di antara pelan sekali dan keras. Lanjut. Ada tidak berdoa dengan kalimat yang dibuat sendiri. Ya. Kemudian tunduk dan khusyuk. Lanjut. Yang ketujuh itu tekad yang kuat dan yakin akan terkabul. Kemudian mengokohkan doa dan mengulang-ulangnya. Selanjutnya itu memulai doa dengan memuji kepada Allah. Dan yang terakhir menyucikan batin. Dari adab Al-Quran dan adab membaca doa ini, ada larangan-larangan ketika kita membaca Al-Quran dan membaca doa. Nah, apa saja sih larangan-larangan dari membaca Al-Quran, dari membaca doa? Larangan ketika membaca Al-Quran itu apa sih, Bu? Ada berapa sih larangan membaca Al-Quran itu? Nah, larangan dalam membaca Al-Quran itu, 1, jangan riya dalam membaca Al-Quran. Nah, zaman sekarang ini kan kita bisa lihat nih, banyak orang-orang yang beribadah tuh di-upload di sosial media, seolah-olah pengen dapat pujian dari orang-orang. Wah, kalau aku nih alim loh, aku nih sering membaca Al-Quran loh, aku nih rajin ibadah loh. Nah, kita itu sebagai umat muslim jangan riya dalam melakukan ibadah, nah termasuk dalam membaca Al-Quran ini gitu. Nah, selanjutnya jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia. Nah, berarti artinya kita tuh membaca Al-Quran itu semata-mata memang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita kepengen ini, kepengen itu. Aku pengen dipuji orang aku pengen dapat sesuatu makanya aku baca Al-Quran. Berarti kita membaca Al-Quran tidak karena Allah. Nah, selanjutnya jangan makan dari Al-Quran. Nah, kemudian yang keempat, jangan meninggalkan Al-Quran. Nah, meninggalkan Al-Quran ini bukan hanya dengan tidak membacanya, melainkan juga tidak mengamalkan
isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu berarti kita harus mengetahui makna apa sih yang ada di dalam Al-Quran itu, dan harus kita tanamkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya jangan berlebihan terhadap Al-Quran. Maksudnya di sini yaitu adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Nah, ada kadang orang yang membaca Al-Quran atau beribadah membaca Al-Quran itu sampai lupa waktu, sampai lupa dengan anak, dengan istrinya gitu, sampai lupa makan, sampai lupa belajar ilmu agama lain. Nah, di sini tuh bahwa bisa disebutkan ketika kita beribadah itu ada porsinya masing-masing gitu. Nah, ada juga memang kita harus membagi waktu kita, ada untuk membaca Al-Quran, ada untuk belajar ilmu lain, ikut kajian lain gitu kan. Nah, juga untuk sholat, untuk sekolah, untuk mencari makan gitu. Jadi tidak semerta-merta hanya untuk beribadah, 24 jam beribadah hanya gitu. Tapi kita juga harus bisa menyeimbangkan. Nah, selanjutnya itu adalah tadi larangan-larangan ketika membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya apa sih Bu larangan ketika berdoa itu gimana sih gitu? Nah, larangan ketika berdoa itu yaitu satu, larangan minta disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Contohnya nih, ya Allah, turunkanlah azabmu untukku karena dosa yang telah kuperbuat. Dari riwayat sahabat Nabi Anas berkata, Nabi SAW melayat seorang laki-laki di Madinah. Dia sakit keras, tapi masih bisa berbicara. Maka Nabi SAW curiga, lalu bertanya, apakah kemarin kamu meminta sesuatu kepada Allah? Dia menjawab, iya. Nah, dia berdoa meminta azab karena dosa yang dilakukannya. Nah, maka janganlah kita berdoa seperti ini, karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Nah, selanjutnya tidak boleh berdoa yang isinya dosa atau memutuskan silaturahim. Nah, seperti kita contoh ya, misalnya nih lagi berantem atau kelahi sama teman-temannya, kita berdoa, ya Allah, semoga teman saya yang memusuhi saya itu cepat mati. Nauzubillah ya, tidak boleh berdoa seperti itu. Nah, selanjutnya dilarang berdoa keburukan, kecelakaan untuk anak, keluarga atau yang lainnya itu. Sama seperti yang tadi. Misalnya kalau kalian nanti udah menjadi orang tua, ketika anaknya nakal, nah, kalian berdoa nih, kayak kalian ngomong nih ke anak kalian, kamu nih nakal, emang kamu mau nanti jadi orang yang tidak berguna, emang kamu mau nanti jadi orang yang bodoh. Nah, boleh gitu ya, karena omongan itu sama juga dengan doa. Nah, kemudian larangan minta mati. Nah, seperti yang kata Nabi SAW berkata, janganlah seseorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena penderitaan yang sedang dialami. Oke, baiklah. Mungkin ini materinya. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke. Kelompok pertama itu Yuni Hamdani, Ahmad Sholal Fatah, dan kelompok kedua Bulkis dan Indah Hafiza, kelompok ketiga Novita dan Naura Hairunisa. Kelompok 1 tolong dicatat ya. Kelompok 1 adab membaca Al-Quran. Kelompok 2 adab berdoa. Kelompok 3 larangan-larangan ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Nah, kalian cari apa sih adab-adab dari membaca Al-Quran itu? Nah,
adab-adab dari berdoa dan larangan-larangan ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Setelah itu nanti kalian presentasikan perwakilan dari kelompok masing-masing ke depan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi kalian. Nah, kerjakan dengan benar-benar ya. Habis itu nanti kalian maju mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Baik, Bu. Nah, jika ada yang tidak diketahui atau masih ada yang belum paham, silahkan bertanya ya dengan Ibu. Jangan bertanya pada temannya karena temannya juga sama-sama tidak tahu. Baiklah, waktu sisa 5 menit ya anak-anak. Masih ada yang belum paham? Ibu, saya Bu. Ya, Yuni. Ini ditulis secara detail apa cuman poin-poinnya aja, Bu? Kalian cari itu pengertian, misalnya ada beberapa subpoin. Nah, dari subpoin itu apa sih pengertiannya gitu ya, dicari ya secara detail pokoknya. Jangan hanya subpoinnya saja, karena tadi kan Ibu hanya menjelaskan subpoinnya saja. Baik, Bu. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, selanjutnya Ibu akan mempersilakan untuk kelompok pertama, yaitu kelompoknya Yuni Hamdani dan Ahmad Sholal Fatah untuk mempresentasikan hasil dari adab membaca Al-Quran. Jadi, adab membaca Al-Quran ini agar bacaan yang dibaca berkualitas dan khusyuk, maka seorang muslim harus memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang membacanya harus berwudu, tenang dan menghadap kiblat. Orang yang hendak membaca Al-Quran agar berwudu terlebih dahulu dalam posisi sopan dan tenang dengan menghadap kiblat serta posisi kepala menunduk menghadap Al-Quran. Kemudian dalam hal banyak dan sedikitnya ayat yang dibaca dikembalikan kepada yang membaca. Dalam membaca Al-Quran khususnya yang terkait dengan banyak atau sedikitnya, maka hal tersebut dikembalikan kepada kebiasaan membaca masing-masing individu. Kemudian ada murotal. Murotal ini disunahkan dalam membaca Al-Quran, dilakukan dengan murotal. Membaca murotal berarti membaca secara perlahan, tidak serampangan dan tergesa-gesa. Kemudian menangis. Di dalam Al-Quran banyak terkandung ayat-ayat tentang ancaman serta janji-janji Allah, khususnya yang terkait dengan hari akhirat. Kemudian ada memperhatikan hak-hak ayat. Di antara adab membaca Al-Quran adalah memperhatikan hak-hak ayat tersebut. Hak-hak ayat yang dimaksud di sini bukan terkait dengan mahraj atau tajwid karena hal tersebut sudah dibahas di atas. Hal ini terkait dengan ayat-ayat sajadah. Apabila seorang membaca ayat sajadah, maka hendaklah ia tidak melanjutkan bacaan, melainkan ia melakukan sujud terlebih dahulu. Kemudian memulai membaca dengan ta'awuz. Dianjurkan bagi siapa saja yang hendak membaca Al-Quran agar membaca ta'awuz terlebih dahulu. Hal ini karena di dalam bacaan ta'awuz terkandung permohonan perlindungan dari setan yang terkutuk, yang seringkali mengganggu bagi orang yang membacanya. Kemudian ada membaca dengan suara lembut. Membaca dengan suara lembut dengan tidak keras atau nyaring sangat dianjurkan, khususnya bagi orang yang mengkhawatirkan timbulnya sifat riya. Dan yang terakhir itu membaca dengan suara merdu dan berurutan. Membaca Al-Quran dengan suara yang merdu tentu dianjurkan. Kandungan Al-Quran dengan tata bahasa yang bagus apabila dikolaborasikan dengan lantunan suara Al-Quran yang merdu tentu akan menambah keindahan Al-Quran. Dahulu para sahabat Nabi apabila berkumpul, Rasulullah SAW akan memerintahkan salah seorang dari mereka yang memiliki suara bagus untuk membaca Al-Quran. Sekian, Bu. Iya, terima kasih Yuni. Nah, selanjutnya kelompok 2 itu kelompoknya Bukis dan Minda Fiza. Silahkan, ada berdoa. Ada berdoa. Meskipun berdoa bukan termasuk ibadah yang memiliki syarat atau rukun, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat berdoa. Kita mengenalnya dengan adab atau etika berdoa, yaitu yang pertama, berdoa di waktu-waktu khusus seperti di hari Jumat atau hari Arafah. Waktu-waktu khusus yang dimaksud seperti hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah, Ramadan 1 bulan penuh, hari Jumat dan waktu sahur atau sepertiga akhir malam. Berdoa pada keadaan tertentu
2. Berdoa pada keadaan tertentu seperti antara azan dan iqomah. Kondisi yang dimaksud seperti berdoa saat turun hujan, akan melaksanakan sholat 5 waktu, jeda di antara azan dan iqomah, dan saat bersujud. Sebenarnya waktu-waktu yang memudahkan terkabulnya doa kembali pada kondisi yang ada. Misalnya ketika waktu sepertiga malam, di mana waktu itu adalah waktu yang sunyi yang tepat untuk berdoa sehingga bisa menjadi khusyuk. 3. Menghadap kiblat. Dalam berdoa hendaklah seseorang menghadap kiblat karena ini adalah arah yang dituju oleh orang yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Melirihkan suara di antara pelan sekali dan keras. Melirihkan suara artinya dalam berdoa tidak dilakukan dengan berdiam atau berdoa di dalam hati, tidak juga dilakukan dengan suara keras atau dengan berteriak-teriak. Lakukanlah doa dengan suara yang sedang, apalagi bila doa dengan berjamaah. 5. Tidak berdoa dengan kalimat yang dibuat sendiri. Dalam berdoa sebaiknya dilakukan dengan doa-doa yang maksur atau doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran atau berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Tunduk dan khusyuk. Posisi seseorang yang berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala seperti posisi seorang atasan dan bawahan, karena doa memang sejatinya permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya. 7. Tekad yang kuat dan yakin terkabul. Dalam berdoa, seseorang dianjurkan agar yakin dengan terkabulnya doa yang dipanjatkan. Oleh karena itu, saat berdoa hendaklah tidak menggunakan kata-kata yang kurang meyakinkan seperti kata apabila engkau menghendaki ya Allah. Kata-kata tersebut memiliki kesan bahwa yang berdoa kurang yakin akan terkabulnya doa. 8. Mengkokohkan doa dan mengulang-ulangnya. Di dalam berdoa hendaklah dilakukan dengan memperkokoh posisi doa. Agar doa menjadi kokoh, maka doa sebaiknya diulang beberapa kali. Hal ini memberikan kesan bahwa doa yang dipanjatkan dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. 9. Memulai doa dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berdoa hendaklah memulai doanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kurang etis apabila dalam berdoa langsung dimulai dengan permohonan, sebab bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha agung yang syarat dengan pujian. 10. Mensucikan batin. Di antara adab berdoa yang tidak kalah pentingnya adalah kesucian batin. Etika berdoa seperti ini kurang diperhatikan oleh seseorang yang berdoa, padahal salah satu kunci terkabulnya doa ada di sini. Kesucian batin ini dapat dilakukan dengan bertaubat dan berupaya mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukan dan bersemangat di dalam berdoa. Sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Novita dan Naura. Silakan. Baik Bu, di sini larangan ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Larangan ketika membaca Al-Quran yang pertama yaitu jangan riya dalam membaca Al-Quran. Kemudian jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia. Jangan makan dari Al-Quran, jangan meninggalkan Al-Quran, jangan berlebihan terhadap Al-Quran. Kemudian larangan ketika berdoa. Yang pertama yaitu larangan minta disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Yang kedua, tidak boleh berdoa yang isinya dosa atau memutuskan silaturahim. Yang ketiga, dilarang berdoa keburukan, kecelakaan untuk anak, keluarga, dan pembantu kita. Dan yang terakhir yaitu larangan minta mati. Sekian Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, udah semua, alhamdulillah bagus semua ya presentasinya. Nah, Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang ada berdoa dan membaca Al-Quran serta larangan-larangan ketika membaca Al-Quran dan berdoa. Oke anak-anak, dari penjelasan tadi dan dari hasil presentasi kawan-kawan tadi bahwa dapat kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung nilai ibadah bagi yang membacanya.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sebagai way of life bagi kehidupan manusia. Nah, membaca Al-Quran itu akan memiliki nilai plus apabila diiringi dengan penghayatan yang mendalam yang diistilahkan dengan tadabbur. Nah, ketika membaca Al-Quran itu harus ada adabnya juga. Nah, dan berdoa. Doa itu merupakan ucapan permohonan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa itu dibagi menjadi dua, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Nah, di sini kita bisa tahu, udah tahu kan apa itu adab ketika membaca Al-Quran dan adab ketika membaca doa, bahwa segala sesuatu ibadah atau segala sesuatu yang kita lakukan itu ada adabnya. Dan larangan-larangan ketika membaca Al-Quran dan berdoa itu tidak boleh riya. Nah, tidak boleh hanya mengharapkan untuk duniawi saja, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini memang semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak-anak, mungkin hanya sampai ini saja pembelajaran kita, dan waktu kita sudah akan habis. Nah, selanjutnya Ibu akan ngasih kalian tugas rumah atau PR. Kalian buka buku LKS halaman 90. Buka halaman 90. Nah, di situ ada 10 soal pilihan ganda dan 10 soal esai. Kalian kerjakan. Ibu beri waktu dan lusa dikumpulkan di meja Ibu, ya. Nah, Baik Bu. kalian harus kerjakan, lusa kumpulkan kepada ketua kelas dan langsung nanti kumpulkan ke meja Ibu di kantor, ya anak-anak. Ya Bu. Nah, baiklah anak-anak, dari pembelajaran hari ini semoga kalian dapat mengamalkan pembelajaran kita, dan jadi ketika kalian membaca Al-Quran itu kalian sudah tahu apa sih adab-adab dari membaca Al-Quran, dan ketika berdoa kalian sudah tahu apa sih adab-adab membaca Al-Quran itu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian dapat mengamalkannya. Nah, dan semoga kalian semua sehat selalu semangat, karena kalian kan sudah kelas 12 nih. Jadi semangat, sebentar lagi ujian, banyak-banyak belajar, jangan malas-malasan. Nah, kemudian semoga kita diberi kesehatan selalu, ya. Amin. Untuk ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.